أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan dalam satu majelis yang insya Allah moga-moga Allah senantiasa memberkahinya dan membimbing kita kepada satu pemikiran yang lebih baik untuk masa yang akan datang dalam rangka iqamatuddin. Amin Allahumma amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau pembicara yang pertama itu pembicara yang terpapar radikalisme, dan pembicara yang kedua pembicara dari orang yang paling berbahaya di Indonesia. Ini pembicara yang ketiga pembicara yang paling ramah, paling mudah diajak dialog. Ya. Tidak moderat. Ya, ramah, mudah diajak dialog. Ini penting ya kan. Kita mau lihat nanti ya. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan persoalan judul. Musuh terbesar Pancasila adalah korupsi, bukan agama. Ini menarik. Apakah Pancasila dan korupsi berada pada dua kubu yang berbeda? Pertanyaan. Dan agama pada kubu yang lain? Pertanyaan juga. Salah satu di antara pengertian kalau saudara baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengkorup itu salah satu pengertiannya merusak. Apakah korupsi merusak dan Pancasila tidak merusak agama? Pertanyaannya. Yang saya khawatir, ini saya ramah loh, mudah diajak dialog. Saya bukan radikal dan bukan orang yang berbahaya. Saudara tanyakan kepada siapapun. Di atas itu, Mas. Nggak usah ke Mabes Polri terlalu jauh. Ya kan? Iya. Jadi persoalan besarnya saudara-saudara sekalian, judul ini perlu dikoreksi. Ya kan? Saya khawatir korupsi dan Pancasila pada satu kubu, mengkorup itu tadi. Merusak kehidupan. Agama pada satu sisi. Kemudian logika yang dipakai oleh siapa yang mencetuskan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama, saya mau bertanya, saudara tentu sepakat dengan saya bahwa yang lahir belakangan memusuhi yang lahir terdahulu. Tidak mungkin dibalik logika berpikir yang sehat. Agama itu terutama agama samawi, dinun ilahiyun, agama Islam, al-Islam itu turun ke muka bumi bersama dengan turunnya Nabi Adam alaihissalam. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bareng dibangunkan Ka'bah oleh malaikat Jibril, Nabi Adam alaihissalam tawaf di situ. Pancasila lahir 70 tahun yang lalu kalau tidak salah. Ini dosen filsafat Pancasila dan Pancasilanya. Ya, saya waktu kuliah Pak, saya muridnya Pak Dr. Profesor Dr. Zainal Abidin Ahyal Arifin Adnan. Ya, saya alhamdulillah ya dapat nilai 4 giliran Pancasila 0 Pak. Alhamdulillah saya dilindungi P4 waktu itu. Akhirnya apa itu? Jadi tapi saya tetap ramah dan mudah diajak dialog, ya kan? Ya. Jadi sekali lagi ya ikhwah, kalau tadi disebutkan al-hadarah, peradaban manusia itu intinya berangkat dari apa yang disebut dengan al-fikruddini. Pemikiran manusia tentang bagaimana mengatur kehidupan. Maka Al-Hadarah setelah saya baca beberapa literatur, kesimpulannya adalah
an-nizam al-fikri wal amali alladzi yataqayyadu bihi al-insan. Seperangkat tatanan berpikir dan tatanan beraktivitas yang mengikat manusia. Di dalam kitabnya Syekh Safar bin Abdurrahman Al-Hawali, moga-moga Allah melindunginya, mengampuni dosa-dosanya, memberi kekuatan kepadanya dan menjadikan ilmunya barokah bagi kita sekalian. Al-Muslimuna wal Hadrah al-Gharbiyah, beliau mengatakan bahwa al-Hadrah sekali lagi berangkat dari pemikiran manusia untuk mengatur kehidupan, dan itu ada dua sumbernya: ad-din al-ilahi, tatanan kehidupan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ad-din al-insani, tatanan kehidupan yang bersumber dari kapasitas akal budi dan nafsu manusia. Saudara renungkan, korupsi itu berangkat dari mana? Pancasila berangkat dari mana? Agama al-Islam berangkat dari mana? Saya tidak menyimpulkan supaya tetap ramah ya. Tetapi saya siap diskusi supaya tetap dianggap sebagai mudah diajak bicara ya, dialog. Saya pernah sampaikan hal ini pada diskusi BNPT ya. Ini menarik saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara jangan tertipu. Kalau sudah menyimpulkan satu persoalan, saudara lihat ini di kubu ad-din al-ilahi kanan atau di kubu ad-din al-insani kiri. Ini produk langit atau produk manusia, man-made. Mari kita renungkan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jika engkau, khitabnya kepada Nabi Muhammad berlaku untuk kita, jika engkau mentaati sebagian besar manusia yang ada di muka bumi, mereka menyesatkan engkau. Pakai fi'il mudhari' al-istimrar, lil istimrar. Mereka orang banyak itu yang mencoba untuk menciptakan al-hadarah, peradaban yang berdasarkan kepada pemikiran manusia, ad-din al-insani, itu tidak lain dan tidak bukan hanya melakukan persangkaan dan mereka membuat kebohongan. Kalimatnya membuat kebohongan, saudara lihat di terjemah Al-Quran dan terjemahnya Departemen Agama. Jadi pelaku hoax yang paling besar itu adalah siapa saja yang mereka berpikir, berperasaan, berbuat tidak atas bimbingan wahyu. Itu pelaku hoax yang paling besar, pembohong besar ya. Tapi sekali lagi saya tetap ramah dan siap diajak dialog ya. Monggo saudara pikirkan, jangan-jangan judul saudara harus dirubah. Dua-duanya musuh terbesar agama. Ini yang paling ramah, saudara, dan tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Iya. Tidak, saya sudah sampaikan di diskusi dengan para apa ya? Ya di BNPT waktu itu masih ada One Team Press dan lain-lain. Iya. Tapi One Team Press di masa lalu ya, bukan masa kini. Belum ada BPIP. Mari saudara-saudara renungkan. Maaf Ustaz Mu'in, monggo silakan. Kasihan sekali. Tapi Ustaz Mu'in saya lihat setelah saya bicara 5 menit lebih keberatan untuk berdiri. Iya. Iya. Padahal saya senang. Saya duduk bersama dengan seorang profesor yang terpapar saja radikalisme, dan seorang ustadz yang orang yang paling berbahaya di Indonesia, most dangerous man. Iya, luar biasa. Jadi apa musuh terbesar? Musuh terbesar kehidupan. Kita berangkat dari sana. Tadi disebutkan persoalan berdasarkan penelitian yang terhormat
Ibu Siti Zuhro, katanya ketimpangan sosial, dan itu disebabkan karena korupsi salah satunya. Ketimpangan sosial, korupsi, apa yang lain-lain itu sampingan, akibat sampingan daripada sebab utama. Ini penting saudara-saudara renungkan. Selama 4 komponen utama ini ada dalam masyarakat, Anda menghadapi masalah besar. 1. Penguasa yang merampas hak uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan atau penguasa yang merampas hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala ada pada penguasa Babylon pada masa Ibrahim alaihissalam. Ana uhyi wa umit, aku menghidupkan dan mematikan. Sekarang ada hak menghidupkan dan mematikan itu pada undang-undang. Tidak tahu saya tidak pernah, saya dapat 0 soalnya ya. Jadi beliau yang paham. Berapa? 24 tahun Pak atau 14 tahun mengajar. 24 tahun luar biasa. 2 digit. Nah, 2 digit. Betah beliau di situ. Makanya terpapar radikal. Iya, karena beliau mengajar filsafat Pancasila 24 tahun. Ya. Saya katakan dulu waktu diskusi di BNPT, jika bapak-bapak sekalian, mereka ada yang dari TNI baju hijau, ada yang dari Polri, jika bapak-bapak sekalian melepaskan sabka marga bapak-bapak sekalian, 3 bulan saja bergaul dengan kami, bapak menjadi pentolan teroris, saya bilang gitu. Iya. Ini 24 tahun mengajar filsafat Pancasila malah anti Pancasila. Betul-betul terpapar radikal. Ya. The most radikal. Menarik. Ya. Jadi sekali lagi ya ikhwah, yang pertama adalah penguasa yang merampas hak rububiyah Allah dan uluhiyah dan atau uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau sudah merampas hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala, itu dia sudah merampas hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, hak untuk menetapkan hukum. Ya. Nah itu tadi, korupsi hukumnya apa ya? Ya tidak akan berusaha keras untuk mencari bagaimana hukumnya, memang tidak ingin ke sana. Saya bertemu dengan Jumat lalu ya, Jumat kedua bulan lalu saya bertemu dengan seorang ketua PPATK tahun 2011 sampai 2016. Tidak saya sebutkan namanya. Konon adab orang yang mudah diajak dialog itu tidak menyebutkan nama. Kalau radikal, tas-tas, ya, apalagi orang paling berbahaya, flak-plek gitu. Ya. Saya tidak menyebutkan nama. Habis Jumatan, ya, saya dipercaya sebagai khotbah imam dan khatib pada waktu itu, terus kita duduk bersama satu meja. Saya juga tidak sebutkan tempatnya, nanti antum masukkan itu tadi. Search yang masih punya apa itu pulsa katanya apa itu. Ya, beliau cerita bagaimana pengalaman Bapak selama jadi ketua PPATK. Saya punya bank data Ustaz. Sampai hari ini saya masih simpan siapa saja orang-orang yang korup dalam kehidupan ini. Ada yang nggak korup toh, senyum dia. Terus apa kesimpulan Bapak? Kesimpulan saya bahwa persoalan terbesar bangsa Indonesia hari ini bukan tidak ingin maju, sebab Indonesia maju. Ya. Bukan tidak ingin hebat, sebab Indonesia hebat. Ya. Tapi mereka tidak punya, bahasa beliau, tidak punya azam untuk menjadi baik. Maka tidak ada kampanye itu Indonesia baik. Ya, yang ada Indonesia maju dan Indonesia hebat, dan maju ukurannya 5,6 tadi disebut. Nah, pertumbuhan ekonomi sekarang dikoreksi di bawah 5. Padahal kalau tanpa campur tangan
pemerintahan, 5 itu natural. Nggih, mari silakan. Dengan berat hati Ustaz saya. Khawatir saya sebut paling bahaya lagi ya boleh berarti. Wah, sekarang tinggal yang paling radikal nih. Tinggal yang terpapar, masih belum terpapar radikal, belum paling terpapar radikal. Saya yang paling ramah Mas ya. Alhamdulillah. Yang pertama ya. jangan bahasa yang tidak dipahami orang banyak. Satu, yaitu apa yang disebut dengan penguasa yang merampas hak rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Alaisa li mulku Misra. Jahat, Fir'aun mengatakan alaisa li mulku Misra. Bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Ada yang kalau dalam bahasa para ulama diucapkan atau tidak diucapkan. Penguasa hari ini juga mengatakan Indonesia ini milikku, walaupun tidak diucapkan. Fir'aun lebih gentleman, ya, tidak diucapkan. Tapi ya begitu. Bukankah Indonesia itu milikku gitu. Kesimpulan saya setelah saya bergaul dengan banyak pihak, belum ketemu Pak Suteki loh. Kalau sudah ketemu lebih dahsyat lagi, ya kan? Ya. Kemudian urusannya yang merampas hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, hak membuat hukum. Penguasa-penguasa di muka bumi ini yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hanya boleh membuat konon undang-undang untuk melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi disebutkan konstitusi di bawah kitab suci, kitab suci di atas konstitusi. Itu maknanya bukan slogan. Maknanya bahwa konstitusi dibuat untuk melaksanakan isi kitab suci. Itu maknanya begitu. Hanya karena baru terpapar jadi tidak bisa jelas ngomongnya. Ya, harus diobservasi dulu ya kan. 14 hari ya baru nanti kelihatan positif apa negatif ya kan gitu. Corona. 24 tahun mengajar filsafat Pancasila dan hari ini kembali kepada Anda ya, menerangkan kepada Anda khilafah. Anda uji dulu imannya dong. Famtahinu sekarang. Ini pembicara yang paling ramah dan mudah diajak dialog. Ya, jadi yang pertama itu ya ikhwah. Saudara baca di dalam surat Az-Zukhruf ya, sekitar ayat 50-an, sebelumnya sedikit ya, silakan saudara baca. Waktu saya tidak dibatasi Ustaz, beliau Akhi Taufik akan takut untuk memberi karena ini ramah, jadi beliau akan takut untuk memberikan lembaran 5 menit lagi, sebab setelah itu tidak ada pembicara lain. Sudah ketemu Mas? Selamat tenang. Ya masih lama, beliau tidak berani memberi lembaran 5 menit lagi. Kalau Pak Suteki akan mengatakan plus 5 menit, saya tidak pakai ngomong itu nanti. Iya, wis nekat aja pokoknya. Ya. Sudah ketemu belum? Wanada Fir'aunu fi qaumihi, mulai itu 50 berapa? 51. Terus antum baca. Mas, tangan kiri yang dekat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahtihi afala tubsirun. Ya. Menarik. Jadi dia mengklaim merampas hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala
bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan bengawan-bengawan yang mengalir ini ada di bawah kakiku. Terus kalimat yang berikutnya ujung ayatnya itu tidak enak. Afala tubsirun. Kalau di bahasa Indonesia kan bahasa bebas itu, apa matamu buta gitu. Kurang kuat itu, apa matamu picet? Enggak, belum. Jadi kalau bahasa orang Solo, ya orang Solo, Kurang kuat. afala tubsirun menika menapa paningal panjenengan boten saged mirsani. Kalau orang pesisir, matamu ndak picek. Loh, betul itu. Saya ndak mengada-ada. Afala tubsirun. Ya. Ya. Loh, serius ini saudara-saudara. Saudara-saudara gimana sih? Kemudian komponen masyarakat yang kedua, yang merusak, yang merupakan musuh, bukan hanya musuh agama tapi musuh kehidupan, ya, yaitu ulama yang tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Saudara baca surat Al-Maidah ayat 63. Yang dekat ini, yang bawah ini cuma satu ya. Nah ya, wah ini Pak Suteki jadi ramah sekali setelah terpapar. Silakan Al-Maidah 63. Nah, cari dulu. Oh sudah, mari silakan baca yang keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suhad labi'sa ma kanu yasna'un. Subhanallah. Kalau Anda baca di dalam Al-Quran ada kalimat labisa, itu tidak ada keburukan yang lebih buruk dari itu. Kalau saudara baca di dalam kamus kata-kata korup ya, bahasa kamus bahasa Inggris lah, Purwadan Minta yang paling sederhana, itu artinya busuk, jahat, ya kan? Saudara baca di kamus. Maka labisa makanu yasnaun, tepat ya, itu busuk, jahat, jelek sekali ya. Ya kurang 5 menit. Nah itu dimulai dari apa? Jika Ar-Rabbaniyun di Al-Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Ar-Rabbaniyun itu al-ulama al-ummal, ulama tapi sekaligus pegawai. Banyak sekarang ya kan. Contohnya? Nah, enggak boleh. Yang ramah enggak boleh memberi contoh. Yang kedua, al-ahbar itu al-ulama'u faqat. Ya. Banyak juga di sini tadi baru berdiri. Ulama murni faqat, pakai faqat di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, saudara lihat. Jadi kalau para ulama yang menjadi pegawai dan para ulama yang murni ulama itu mereka tidak mencegah para penguasa yang nomor satu itu tadi untuk mengucapkan kebohongan dan memakan perkara yang haram, lebih sama kan yasmaun. Itu seburuk-buruk masyarakat, saudara-saudara. Sekarang hari ini terjadi tidak di Indonesia, saudara-saudara sekalian? Saudara yang mengatakan, ya, apa itu perlu diteliti lebih terang daripada matahari hari ini? Ya, saya tidak mengatakan loh tadi. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, yaitu apa yang tadi disebut dengan munafiqun. Ka'annahum khusubum musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Para munafikin ini mereka itu ya mengira bahwa semua ucapan itu ditujukan kepada mereka, maka mereka membuat undang-undang ITE, undang-undang pencemaran nama baik. Tanya beliau itu dibuat oleh kaum munafikin supaya mereka terlindungi dari ucapan-ucapan itu tadi. Siapa kaum munafikin di Indonesia? Tanya beliau lebih paham. Yang keempat,
Ada pada surat Az-Zukhruf juga ayat berikutnya. Kalau tadi 51, 52, 53, 54. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh innahum kanu qauman fasiqin. Saya menangis kalau rakyat-rakyat kecil menderita. Ya. Musim hujan, longsor dan banjir, itu rakyat kecil yang kebanyakan. Kalau musim kemarau, kekeringan, ternaknya mati, tidak mendapatkan air bersih, rakyat kecil. Apa kesalahan rakyat kecil? Apa dosa rakyat Indonesia sehingga menderita seperti itu? Dosanya ada pada surat Az-Zukhruf ayat 54. Penguasa yang merampas hak uluhiyah Allah dan rububiyah Allah itu tadi, mereka menakut-nakuti kaumnya. Fa'ata'uhu, maka jawab, maka kaumnya itu taat kepada penguasa yang nomor satu itu tadi. Vonis Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu qaumam fasikin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Ya. Siapa yang waktu itu jarinya berwarna? Anda fasik. Iya. Karena Anda tahu bahwa yang Anda pilih itu akan merampas rububiyah, hak rububiyah dan hak uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara tahu, ya kan? Dosanya hanya seujung jari. Seujung jari, tapi penderitaannya sepanjang. Iya. Fikuli amin marrah atau marroten, setiap tahun itu sekali atau dua kali bencana atau lebih, kadang-kadang malah. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Saudara-saudara sekalian, inilah musuh sebenarnya dari kehidupan, ya kan? Saudara membuat judul lebih cerdas di masa yang akan datang, yang lebih ramah dan lebih dialogis. Aku qali hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya kembalikan kepada Dr. Taufik. Nah, ini dokter asli. Fadhillah. Jazakallah.